Ya, silakan Pak Andi. Ya, siap Bu. Saya tertarik sama pemikirannya Plato nih Bu. Plato ini kalau tidak salah gurunya Socrates. Jadi dimukakan bahwa untuk mengungkapkan sebuah pemikiran sejati, cara yang paling baik adalah melalui percakapan. Sekalipun itu harus ditulis, maka bentuk paling baik berupa dialog. Karena ketika menuliskan hal yang ada dalam pemikiran kita secara formal, hal ini akan membuahkan pemikiran. Tetapi melalui dialog, maka segala sesuatu itu bisa cair. Jadi tertarik sih dengan pemikirannya, Bu. Bahwa memang jadi, masih make sense nggak sampai sekarang? Iya, betul Bu. Masih sangat sekali. Karena dialog itu kan komunikasi, ketika kita terus lakukan itu, informasi jadi tidak bias ya Bu ya. Jadi ada titik temunya, betul. Gila ya, zaman dulu aja dia sudah berpikir begitu. Dan parahnya kita udah sampai zaman sekarang ini masih juga kadang nggak melakukan hal itu ya. Padahal Plato aja udah zaman dahulu kala sudah berpikir tentang itu. Tapi kadang kita lupa kalau harus ada dialog. Oke, siapa lagi? Thank you Pak Andi. Sama-sama Bu. Silahkan yang lain. Boleh saya Bu? Silahkan Bu Selvi. Saya ini melihat tadi mencarinya René Descartes, mudah-mudahan saya betul ya mengucapkannya. Dia mengatakan bahwa kesangsian merupakan sumber utama pemikiran. Filsafat harus mulai menyaksikan segala-galanya. Dia juga quotes-nya dia ini yang salah satunya yang paling terkenal itu, if you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least once in your life you doubt as far as possible all things. Dan dia juga artinya kalau kamu ingin menjadi pencari kebenaran yang sebenar-benarnya, sangatlah penting sekali saja dalam hidupmu untuk meragukan sejauh mungkin semua hal. Ketika dia berpikir akan keraguannya dia itu, dia mulai berpikir kalau dia itu sebenarnya ada satu yang tidak bisa diragukan, itu dirinya, bahwa dia itu ada. Jadi karena dia bisa berpikir, dia bilang bahwa saya pasti ada. Karena itu dia juga mulai. Ibu di mute, tiba-tiba mute Ibu Selvi. Itu kata bahasa orang Medannya kepencet. Kepencet, betul Bu. Ibu. Jadi karena hal itu, René Descartes dengan yakin berkata, Je pense dot je suis, I don't know itu mungkin benar ya. Mudah-mudahan saya nggak tahu bahasa itu. Aku berpikir maka aku ada. Itulah mantap pemikirannya René Descartes. Sampai di Shakespeare itu William siapa yang pengarang Shakespeare dapat to be or not to be ya Bu ya, dipakai itunya kiasannya. Baik, very good. Thank you Bu Selvi. Siapa lagi? Di sini akan ada sekitar berapa? 15 mahasiswa. Berarti kita mempunyai 15 keterangan tentang 15 filsuf. Ya. Ibu. Ya, silakan. Ibu, ya. Pertama saya minta maaf Bu, telat tadi. Oke. Iya. Nggak apa-apa Pak. Kita kan sudah mahasiswa, sudah manusia dewasa. Jadi buat saya tuh absen itu bukannya nggak penting, tapi adalah bagian yang kedua dan ketiga dan keempat. Yang penting nanti Bapak memahami apa yang dilakukan dan mencari sendiri. Karena kan kita sudah mahasiswa S2, jadi kita malah di kelasnya cuma ngobrol doang sebenarnya, cuma membuka wawasan, dan sehingga yang menggagas sebenarnya Bapak Ibu semua, bukan dari saya yang menggagas. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. No problem. Oke. Siapa lagi? Filsuf ketiga. Mohon izin Ibu. Silakan. Mohon izin. Ya, silakan Bu. Baik. Mohon izin juga tadi agak terlambat karena
sudah masuk atau belum. Jadi chat-chatan sama Pak Rizal tadi ya, Pak Rizal. Iya, Bu, terima kasih infonya, Bu. Iya. Oke. Jadi mohon maaf kalau misalkan tadi teman-teman sudah menyebutkan, nanti dikoreksi saja. Ini dari Marcus Tullius Cicero, 106 sampai 43 sebelum Masehi ya. Ia menyebutkan filsafat sebagai ibu dari semua pengetahuan dan menulis buku De Natura Deorum yang definisinya sangat singkat tentang filsafat, ialah The Art of Life, yang dapat diartikan pengetahuan kehidupan. Ia memberikan dua macam definisi terhadap proto-filosofia itu, yakni sebagai ilmu tentang asas-asas pertama, the science of first principles, dan sebagai suatu ilmu yang menyelidiki peradaan sebagai peradaan dan ciri-ciri yang tergolong pada objek itu, berdasarkan sifat alaminya sendiri. Dalam perkembangannya kemudian proto-filosofia dari Aristoteles disebut metafisika. Ini merupakan suatu istilah teknis untuk pengertian filsafat spekulatif. Demikian, Ibu. Padahal tadi cuma bilang the art of life ya, tapi dalam sekali. Karena life sebenarnya dalam banget. Bukan hanya saya suka kamu gitu. Tapi lebih dari ya kan selalu begitu, saya suka barang, saya suka kamu, saya suka ini, saya suka situ. Basically semua kehidupan kita selalu tertaut pada itu, kan? Atau saya nggak suka kamu. Oke, baik. The art of life itu kata kuncinya. Tadi kata kunci yang pertama adalah dialog, kata kunci kedua dari Ibu Selvi tadi apa Bu? Kata kuncinya adalah ragu, harus meragu gitu ya, sehingga kita mencari sesuatu atas keraguan. Lalu ketiga Ibu kata kuncinya the art of life adalah life itu sebenarnya adalah ilmu. Oke, kata kunci keempat dari filsuf keempat, silakan. Kalau kata Pak Darojat, ada passwordnya, Bu, kalau masuk. Gitu. Iya, Bu. Silakan. Ya, Unggul mandiri berkarakter. Unggul mandiri berkarakter. Silakan Pak Sadiko. Itu cinta banget sama Pakuan ya. Silakan Pak Sadikun ya. Ya betul Bu. Unggul mandiri berkarakter. Yoi. Saya ambil dari filsuf Yunani Prancis bernama Francis Marie Arouet. Oke. Bapak harus makan croissant dulu Pak biar bahasa Prancisnya keren. Atau yang tahu kan roti croissant. Atau yang lebih dikenal dengan Paul Touré. Dikenal tulisan filsafatnya yang tajam, yaitu dukungan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan beragama dan mendapatkan pengadilan yang patut. Nah, ini menurut saya buat Indonesia ini sudah sangat cocok dengan filsafat Indonesia yang berbineka. Pluralisme. Ya, betul. Oke, ya. Dari pluralisme katanya tadi kata filsuf tersebut kita dapat apa? Tadi yang Bapak katakan tadi? Dukungan terhadap hak-hak manusia. Nah, kalau kita sudah kebebasan bersipil. Betul. Kalau pluralisme itu sebenarnya kita menghargai hak individu. Itu intinya. Pluralisme is not only about there are a lot of things that we have. Karena a lot of things that we have, berarti kita harus menghargai hak individu. Keberadaan individu, gitu kan? Bukan hanya berbeda saja. Tapi benang merahnya aja, we are respecting people individually. Keren kan kata kunci? Okay, next, filsuf kelima.
Silakan. Saya, Bu. Boleh. Dari Henderson yang dikutip oleh Sadullah 2009. Maaf kalau bahasa Inggrisnya salah ya, Bu dosen. It's okay. Nanti saya Popularly, betulkan. philosophy means one's general view of life, of men, of ideals, and of values in the sense everyone has a philosophy of life. Jadi jelas bahwa filsafat merupakan pandangan umum tentang kehidupan seseorang, hal-hal ideal, dan nilai. Jadi setiap orang memiliki filsafat hidup masing-masing, jadi dimungkinkan filsafat hidup seseorang atau bangsa itu berbeda-beda. Betul. Nah, itu bisa kemarin yang kita bicara tentang dari kita berpikir secara induktif ke deduktif, terkadang dari deduktif ke induktif gitu ya. Cuma satu kartu kan? Iya, jadi tadi kita punya personal comment, personal perspective. But also we need to see people perspective as well. Secara umum, kadang kita bisa melihat sesuatu dari umum ke simple, dari simple ke umum, dari besar ke kecil, kecil ke besar. Itu benang merahnya. Oke, very good. Thank you. Siapa lagi? Filsuf ke-6. Ke-6 apa ke-7? Ke-6. Silakan. Silakan. Saya aja deh, Bu, daripada nanti saya telat. Kosong, Pak. Silakan Pak Maulana. Pak, by the way itu gunung apa, Pak? Di belakang ini gunung gambar, apa, Bu, Pak? ini gambar ambil dari internet ini. Oke, silakan Pak. Iya, baik Bu, terima kasih. Saya ambil pendapat dari Bertrand Arthur William Russell, seorang filsuf dan ahli matematika yang berasal dari Britania Raya, lahir di 1872, meninggal 1970. Berpendapat bahwa filsafat adalah sebagai kritik terhadap pengetahuan. Filsafat itu memeriksa secara kritis asas-asas yang dipakai dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari, dan mencari suatu ketidakselarasan yang dapat terkandung di dalam asas-asas itu. Filsafat juga adalah sesuatu yang terletak antara teologi dan ilmu pengetahuan, terletak di antara dogma-dogma dan ilmu-ilmu eksakta. Jadi Russell mengatakan bahwa filsafat itu ada di tengah-tengah antara teologi dan ilmu pengetahuan. Gitu, Bu. Ada yang arisan nih kayaknya. Siapa yang arisan nih? Oke, thank you Pak Maulana. Jadi benang merahnya apa tuh? Keywordnya tuh kayaknya ada. Saya nangkep itu. Ada keyword yang pas. Kritis, dari kritis. Kita harus kritis. Jadi kadang kalau umpama mengkritik itu bukan berarti kita suka komplain, suka apa gitu. Padahal kritik itu adalah berasal dari pemikiran kritis kan gitu. Nah, pemikiran kritis itu pastinya yang kita sebut zaman sekarang critical thinking gitu kan ya. Nah, itu dia kepake itu sampai sekarang critical thinking. Nah, critical thinking itu juga harus referensinya antara apa? Agama dan pengetahuan, gitu ya. Oke, kita disuruh seperti itu Bapak Ibu ya. Kita punya aturan agama, punya aturan manusia, secara manusia dua-duanya harus kita. Padahal sebenarnya aturan agama juga mengatur peraturan manusia. Gitu. Tapi dilihatnya saat itu karena saat itu ada yang sangat religius banget, agamais banget, sehingga pemikiran rasional tidak diterima. Nah, dia menjembatani itu. Ya udah deh, berarti yang dari dogma sama yang dari rasional kita jadiin satu. Nah, disitulah bentuk harus dipertahankan sifat-sifat kritis seperti itu. Oke, ya, asal mengacu pada dua sumber tersebut. Jadi benang merahnya adalah critical thinking. Very good. Thank you. Filsuf ke-7 atau ke-8 nih? Saya Bu, Silakan. coba Bu. Ya, Pak Ahmad ya. Bismillahirrahmanirrahim.
dari tadi saya searching sebentar beberapa nama filosofi dari filosofi Jawa, Yunani, dan Islam banyak sekali. Tapi saya tertarik dari seorang yang bernama Thales ya. Kalau tidak salah Aristoteles ya Bu? Thales beda. Beliau. Dengan apalagi nama sama lainnya. Thales Pak. Apalagi sama Thales beda banget. Salah baca ya Bu? Silakan. Ya gini Bu. Yang menarik dari beliau ini adalah beliau mengedepankan rasio gitu. Dan ini yang memang dibutuhkan dari sebuah ilmu filsafat yang mencoba untuk menggunakan akal kita. Dan Islam pun memandang ini sangat baik sekali gitu. Dipuji dalam Islam orang-orang yang memakai akal, yang menggunakan akal mereka gitu. Sehingga di beberapa ayat akhir Al-Quran itu afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Ini dalam artian ilmu filosofi buat saya memiliki nilai yang lebih ya. Asalkan kita mungkin bisa menempati pada posisi-posisi tertentu yang dimana jika akal kita tidak bisa membatasi ke sana, mungkin kita berikan kepada orang yang lebih bisa ke sana gitu ya Bu ya. Ya. Jadi beliau memiliki pemikiran bahwa memikirkan dunia itu tanpa dari gejala-gejala mitos gitu. Tapi mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa berdasarkan mitos, melainkan pada rasio manusia. Dan saya rasa ini menarik, ya, unik. Artinya mengunggulkan akal yang dimana salah satu akal ini harta yang paling berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Karena jikalah seandainya tidak punya akal, maka manusia itu akan seperti binatang. Laulal aqlu lakana nasu kal bahaim. Seandainya manusia tidak punya akal, maka sesungguhnya manusia itu seperti binatang. Maka ilmu filsafat menurut saya memiliki nilai lebih agar bisa berpikir gitu. Terima kasih Bu, itu saja Bu. Baik, thank you Pak Ahmad Rizal. You're welcome Bu. Oke, jadi itu adalah sebuah keistimewaan ya Pak ya, Bu ya, akal itu. Karena katanya tidak diberikan oleh makhluk lainnya selain manusia. Sayang banget kita udah dikasih keistimewaan gitu, tapi kita tidak gunakan. Jadi berpikir itu mulai dari yang simple sampai yang dalam itu adalah proses berpikir. Nah, proses berpikir ini tentunya harus dilakukan dengan mengacu pada tidak hanya berpikir, tapi juga ada sebuah acuan. Ya, tadi makanya. Tambahan Bu ya, tambahan sedikit. Silakan. Sebab itu filosofinya dari bentuk tubuh manusia, akal itu diberikan paling atas di kepala, bukan di kaki. Ibarat wanita tidak diciptakan dari kaki, melainkan dari samping, agar dia bersama kita selamanya. Buset, gimana Pak Sadikun? Tambah mantap. Tidak di kaki, biar tidak diinjak-injak wanita itu. Betul ya, sama kalbo ya, kalbo. Oke, kedua tuh keistimewaan manusia akal. Baik, berpikir. Lalu kaitannya dengan berpikir Pak Bu. Nah, sebenarnya berpikir itu pikiran kita sendiri atau hasil dari menduga-duga kita, atau memang ya kita cuma tahu tentang itu gitu. Umpama kita berpikir tentang apa ya, buah serikaya. Tadi saya berbicara di siang hari ngomongin tentang serikaya gitu. Saya berpikir cuma serikaya itu kayak apa ya rasanya ya, saya nggak suka gitu. Yang mempengaruhi perasaan saya gitu. Jadi sebenarnya berpikir itu membutuhkan apa Bapak Ibu? Kalau saya bisa silakan Pak. Ya. Kalau menurut saya pribadi, akal itu atau sebuah pikiran itu pertama bukanlah sebuah hal yang biasa-biasa. Karena oleh sebab itu dalam penyebutan kata manusia di dalam Islam itu minimal ada 3. Al-ins itu secara jenis manusia, kemudian ada yang namanya